Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita akan menjelajahi sistem peluncuran Ariane 6, roket generasi berikutnya milik Uni Eropa, yang dirancang untuk menggantikan Ariane 5 dan membawa ambisi luar angkasa Eropa melampaui tahun 2030. Untuk memahami Ariane 6, kita perlu melihat asal-usulnya, struktur teknisnya, dan bagaimana perbedaannya dengan pendahulunya, serta para pesaing internasionalnya. Video ini akan membawa Anda memahami pilihan desain, mekanisme operasional, infrastruktur pendukung, dan tantangan yang membentuk perannya dalam sektor luar angkasa global. Pada akhirnya, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana Ariane 6 berfungsi, mengapa ia diciptakan, dan kemana arahnya. Pengembangan Ariane 6 dimulai oleh European Space Agency dan dikelola melalui Ariane Group, sebuah perusahaan patungan antara Airbus dan Safran. Program ini dimulai sebagai tanggapan terhadap meningkatnya persaingan global, terutama dari SpaceX dengan sistem Falcon 9-nya, dan untuk memenuhi kebutuhan Eropa akan akses independen ke luar angkasa. Ariane 5 sangat bisa diandalkan, tapi juga sangat mahal. Pemerintah dan industri Eropa menyadari bahwa untuk menjaga daya saing, diperlukan peluncur yang lebih murah, lebih mudah disesuaikan, dan mampu menangani muatan komersial maupun institusional. Oleh karena itu, Ariane 6 dirancang sejak awal sebagai peluncur fleksibel dengan komponen standar yang dapat diproduksi lebih efisien. Ariane 6 hadir dalam dua konfigurasi utama. Yang pertama adalah Ariane 6 yang menggunakan dua pendorong roket padat yang menempel pada tahap inti pusat. Versi ini dirancang untuk muatan menengah, seperti satelit komunikasi yang lebih kecil atau misi ilmiah. Yang kedua adalah Ariane 6 yang menggunakan 4 pendorong padat dan memiliki kapasitas muatan yang lebih tinggi, cocok untuk satelit komersial besar dan peluncuran beberapa muatan. Sifat modular dari desain ini memungkinkan Ariane 6 untuk melayani pasar yang lebih luas daripada Ariane 5, yang memiliki profil angkat berat tetap. Fleksibilitas ini merupakan inti dari strategi Eropa untuk bersaing secara global. Tahap inti Ariane 6 ditenagai oleh mesin Vulcain 2.1, versi yang ditingkatkan dari Vulcain 2 yang menggerakkan Ariane 5. Vulcain 2.1 membakar oksigen cair dan hidrogen cair, menghasilkan daya dorong yang signifikan untuk mengangkat badan pusat. Desainnya meningkatkan manufaktur dengan menyederhanakan komponen dan menurunkan biaya, sambil mempertahankan keandalan tinggi. Tahap atas menggunakan mesin Vinci, yang juga ditenagai oleh hidrogen cair dan oksigen cair. Tidak seperti tahap atas Ariane 5, Vinci dapat dinyalakan ulang beberapa kali di orbit. Kemampuan penyalaan ulang ini memungkinkan Ariane 6 untuk menempatkan satelit ke orbit yang berbeda selama satu misi, dan untuk melakukan manuver kompleks seperti deorbiting, tahap setelah digunakan untuk mengurangi puing-puing luar angkasa. Pendorong roket padat Ariane 6 diberi nama P120C, dengan huruf C yang berarti kesamaan. Pendorong ini juga digunakan pada peluncur Vega C yang lebih kecil, menciptakan skala ekonomi dalam produksi. Setiap P120C berisi propelan padat yang dicetak dalam selubung besar yang terbuat dari komposit serat karbon. Saat dinyalakan, propelan terbakar dari dalam keluar, menghasilkan daya dorong yang sangat besar untuk membantu mengangkat roket dari landasan. Pendorong padat lebih mudah dioperasikan daripada mesin berbahan bakar cair, tetapi tidak dapat diatur kecepatannya atau dimatikan setelah dinyalakan. Peran mereka adalah menyediakan tenaga awal yang besar, sementara mesin cair menangani daya dorong yang berkelanjutan dan dapat dikendalikan. Mesin tahap atas Vinci patut dicermati lebih dekat. Ini adalah mesin tahap atas Eropa pertama yang dirancang untuk beberapa kali penyalaan ulang di luar angkasa. Ini dicapai melalui desain siklus expander yang menggunakan panas dari propelan cryogenik untuk menggerakkan turbopump daripada mengandalkan generator gas terpisah. Kemampuan penyalaan ulang memungkinkan penempatan orbit yang tepat, sangat penting untuk konstelasi satelit yang harus ditempatkan pada slot tertentu. Misalnya, operator komersial yang meluncurkan kumpulan satelit komunikasi dapat mengandalkan Vinci untuk menyebarkan setiap unit ke orbit yang benar, tanpa perlu satelit membawa sistem propulsi besar di dalamnya. Ariane 6 diluncurkan dari pusat antariksa Guyana di Kourou, Guyana, Prancis. Lokasi ini dipilih puluhan tahun yang lalu karena dekat dengan Khatulistiwa, yang memberikan dorongan kecepatan alami berkat rotasi bumi. Untuk Ariane 6, kompleks peluncuran baru bernama ELA 4 telah dibangun. Ini termasuk landasan peluncuran, parit api, gantry bergerak, dan bangunan integrasi.
Gantry bergerak memungkinkan roket dirakit secara vertikal di lingkungan yang terlindungi sebelum digulirkan kembali sesaat sebelum peluncuran. Fasilitas ini juga menggabungkan sistem pengisian bahan bakar dan keamanan yang ditingkatkan, yang dirancang khusus untuk arsitektur Ariane 6. Jika membandingkan Ariane 6 dengan Ariane 5, perbedaan yang paling mencolok adalah biaya dan kemampuan beradaptasi. Ariane 5 dirancang pada tahun 1990-an untuk peluncuran muatan ganda yang berat ke orbit transfer geostasioner. Struktur biayanya dapat diterima pada saat itu, tetapi menjadi kurang kompetitif ketika roket yang dapat digunakan kembali memasuki pasar. Ariane 6 bertujuan untuk memangkas biaya peluncuran sekitar 40% dibandingkan dengan Ariane 5. Ini dicapai melalui produksi yang ramping, komponen standar, dan penggunaan bersama pendorong dengan Vega C. Meskipun Ariane 6 dapat digunakan kembali, desainnya dimaksudkan untuk memaksimalkan efisiensi biaya dalam model Seti Ibalka. Salah satu pertanyaan besar seputar Ariane 6 adalah soal bisa dipakai ulang atau tidak. Pesaing seperti Falcon 9 sudah menunjukkan manfaat ekonomi dan operasional dari memulihkan dan memakai ulang tahap pendorongnya. Ariane 6 tidak mencoba memakai ulang komponennya sama sekali. Sebagai gantinya, para insinyur Eropa sedang mempelajari kemampuan pakai ulang untuk proyek-proyek masa depan, seperti mesin Prometheus dan demonstrator tahap Themis yang bisa dipakai ulang. Untuk sekarang, Ariane 6 diposisikan sebagai peluncur sekali pakai yang handal dengan biaya yang lebih rendah. Sementara Eropa terus berinvestasi dalam penelitian yang, semoga, bisa menghasilkan sistem yang bisa dipakai ulang di akhir dekade ini. Diperkirakan pada tahun 2026, pelajaran dari operasi Ariane 6 akan langsung diterapkan pada proyek-proyek generasi berikutnya ini. Integrasi muatan adalah area lain di mana Ariane 6 berbeda dari pendahulunya. Ariane 6 memperkenalkan struktur pembawa muatan yang dikenal sebagai sistem peluncuran ganda. Sistem ini memungkinkan beberapa satelit ditumpuk atau dikelompokkan di dalam fairing, memungkinkan misi rideshare yang membagi biaya di antara banyak pelanggan. Misalnya, operator komersial yang meluncurkan satelit untuk pengamatan bumi bisa berbagi misi dengan lembaga pemerintah yang menyebarkan instrumen ilmiah. Fleksibilitas adaptor muatan membuat Ariane 6 lebih menarik bagi beragam pelanggan. Soal performa, Ariane 62 bisa membawa sekitar 10,3 metrik ton ke orbit bumi rendah dan 4,5 ton ke orbit transfer geostasioner. Ariane 4 meningkatkan ini menjadi 20,6 ton ke orbit bumi rendah dan 11,5 ton ke orbit transfer geostasioner. Angka-angka ini menempatkan Ariane 6 di bawah Falcon 9 dalam kapasitas maksimum, tapi dalam jangkauan yang cocok untuk sebagian besar misi kelembagaan dan komersial. Kunci daya saingnya bukan pada kapasitas angkat mentah, tapi dalam menawarkan pelanggan Eropa akses terjamin ke luar angkasa tanpa bergantung pada penyedia peluncuran asing. Melihat aplikasi jangka pendek, Ariane 6 akan menjadi pusat untuk menyebarkan satelit navigasi Galileo Eropa, satelit observasi bumi untuk program Copernicus, dan muatan pertahanan nasional. Di arena komersial, ini akan mendukung satelit komunikasi geostasioner dan berpotensi konstelasi satelit kecil. Penggunaan tahap atas yang dapat dinyalakan kembali dan beberapa adaptor muatan membuatnya sangat cocok untuk misi yang membutuhkan logistik orbit yang kompleks. Karena pasar bergeser ke arah konstelasi daripada satelit besar tunggal, Ariane 6 bertujuan untuk tetap relevan. Dampak jangka menengah termasuk kemandirian strategis Eropa dalam akses ke luar angkasa. Tanpa Ariane 6, misi-misi Eropa akan sangat bergantung pada penyedia dari Amerika atau swasta. Risiko politik dan keamanan dari ketergantungan semacam itu sangat besar. Ariane 6 memastikan Eropa mempertahankan kapasitas peluncurannya sendiri, mendukung segala hal mulai dari eksplorasi ilmiah hingga pertahanan. Secara ekonomi, program ini menopang ribuan pekerjaan di seluruh Eropa dalam manufaktur kedirgantaraan, pengujian, dan operasi. Ini juga mendukung keahlian regional dalam propulsi kriogenik, material komposit, dan integrasi sistem yang dapat dimanfaatkan dalam desain yang dapat digunakan kembali di masa depan. Tantangan jangka panjang tetap ada. Ariane 6 tidak dapat digunakan kembali, dan laju inovasi global berarti bahwa pada tahun 2032, peluncur sekali pakai mungkin tidak lagi hemat biaya. SpaceX dan perusahaan lain sudah bergerak menuju sistem yang sepenuhnya dapat digunakan kembali. Untuk menghadapi tantangan ini, Eropa sedang menguji Prometheus, mesin metana yang dapat digunakan kembali, dan Themis, demonstrator tahap yang mungkin berkembang menjadi kendaraan yang dapat digunakan kembali. Ariane 6 dengan demikian merupakan solusi sementara dan fondasi
menjembatani kesenjangan antara Ariane 5 dan peluncur Eropa yang dapat digunakan kembali di masa depan. Teknologi yang dikembangkan dan pengalaman yang diperoleh akan menjadi dasar langkah-langkah selanjutnya. Keterbatasan lainnya terletak pada pasar peluncuran global itu sendiri. Harga-harga didorong turun oleh meningkatnya persaingan, dan pendatang baru seperti Long March 8 dari Tiongkok dan peningkatan GSLV MK3 dari India akan semakin menantang Ariane 6. Untuk tetap kompetitif, Eropa harus terus meningkatkan efisiensi, mengamankan kontrak institusional, dan mengembangkan teknologi canggih. Bahkan dengan peningkatannya, Ariane 6 mungkin menghadapi kesulitan memenangkan kontrak komersial murni, melawan sistem yang dapat digunakan kembali dengan biaya lebih rendah. Kecuali jika ia menunjukkan keandalan dan fleksibilitas misi yang luar biasa. Salah satu area peluang adalah pertumbuhan konstelasi satelit untuk komunikasi dan pengamatan bumi. Ini membutuhkan peluncuran yang sering dan andal. Ariane 6, terutama dalam konfigurasi Ariane 6 4-nya, dapat mengirimkan beberapa satelit dalam satu misi. Dengan menggunakan mesin Vinci-nya, untuk beberapa kali memulai ulang, ia dapat menempatkan satelit ke slot orbit yang berjarak tepat. Ini adalah keuntungan besar bagi operator konstelasi yang membutuhkan penempatan yang dapat diprediksi. Studi kasus dari misi mendatang akan menggambarkan seberapa efektif Ariane 6 dalam peran ini dibandingkan dengan rideshare Falcon 9 atau misi Soyuz Rusia di masa lalu. Saat kita mendekati tahun 2029, Ariane 6 juga akan digunakan untuk mendukung kemitraan internasional. Misalnya, roket ini dapat meluncurkan komponen Lunar Gateway atau pesawat ruang angkasa ilmiah yang menuju ke luar angkasa. Tahap atas yang dapat dinyalakan ulang membuatnya cocok untuk misi ke orbit geostasioner, orbit bumi menengah, dan bahkan lintasan menuju bulan atau ruang antar planet. Fleksibilitas ini memperluas peran Eropa dalam program eksplorasi internasional. Pada tahun 2026, kita akan mulai melihat misi Ariane 6 tidak hanya mendukung proyek-proyek Eropa, tetapi juga usaha patungan dengan NASA, JAXA, dan lembaga lainnya. Kesimpulannya, Ariane 6 merupakan langkah maju yang besar dalam kemampuan luar angkasa Eropa. Roket ini menggabungkan mesin yang ditingkatkan, pendorong modular, dan tahap atas yang dapat dinyalakan ulang untuk memberikan layanan yang lebih fleksibel dan hemat biaya daripada Ariane 5. Meskipun tidak menganut penggunaan ulang, roket ini berfungsi sebagai platform yang memastikan akses independen ke luar angkasa dan memberikan pengalaman berharga bagi sistem peluncuran Eropa generasi berikutnya. Roket ini menghadapi persaingan ketat dan tantangan jangka panjang. Tetapi wanilisin di perspes untuk kehadiran Eropa with kelanjutan di Liga Anggota. Terima kasih sudah menonton. Salve Benton.